Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama warathatal anbiya wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil ihtida wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Halo teman-teman, semangat pagi. Semoga hari ini kita tetap diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak ya. Dan semoga dengan kabar kalian yang baik pada hari ini membawa barokah di hari yang akan datang maupun seterusnya. Oke, selamat menyaksikan gubahan-gubahan dunia literasi mengenai channel YouTube Anadil Afifah ini ya teman-teman ya. Dan di video kali ini saya pribadi dan teman saya Evila Dwi Arum akan menjelaskan atau menjabarkan mengenai kritik hadis atau biasanya itu disebut dengan jarh wa ta'dil gitu ya teman-teman. Ya, karena pada dasarnya saya pribadi itu juga jurusan ilmu hadis di kampus. Jadi apa yang saya bahas di sini pastinya tidak lain dan tidak bukan adalah seputar keilmuan mengenai ilmu hadis itu sendiri. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya. Kali ini kita akan bahas mengenai sosok Ibnu Abi Hatim. Nah, sebenarnya siapa sih sosok Ibnu Abi Hatim ini? Kenapa dia itu sangat dipandang oleh para ulama mengenai kritik hadis atau biasa disebut dengan kritikus hadis. Nah, oke, kita belajar dari latar belakang korelasi antara ulumul hadis Ibnu Abi Hatim dan juga jarh wa ta'dil itu sendiri. Jadi teman-teman kalau ada kalau ada yang belum paham mengenai jarh wa ta'dil, teman-teman bisa cari ya informasinya di Google karena itu sudah lengkap. Dan jarh wa ta'dil itu sendiri sebenarnya adalah penilaian para ulama gitu atau kritikus hadis. Mereka itu melakukan kegiatan untuk mengkritik hadis dari kecacatan maupun keadilan para perawi. Seperti itu ya teman-teman. Itu selintas atau selayang pandang saja mengenai jarh wa ta'dil. Oke, dalam dunia ulumul hadis itu sendiri dikenal nih satu kaidah umum bahwa seluruh sahabat itu adalah adil atau kredibel, sehingga tidak perlu lagi nih diteliti kredibilitasnya. Nah, kemudian jumhur ulama itu menerima kaidah ini sebagai kebenaran, sehingga tidak memerlukan peninjauan ulang. Nah, jadi artinya gimana? Artinya segala informasi yang datang dari para sahabat itu adalah mengandung kebenaran yang kemudian bersifat mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, kemudian muncul pertanyaan nih, sebenarnya siapakah yang pertama kali mencetuskan kaidah atau teori yang seperti ini? Nah, kemudian penyelidikan yang mendalam itu mengantarkan pada jawaban bahwa yang pertama kali mencetuskan kaidah ini adalah Ibnu Abi Hatim. Nah, secara garis besarnya Ibnu Abi Hatim ini adalah seorang ahli hadis yang telah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mengkaji hadis Nabi. Kemudian melakukan perjalanan mencari hadis atau biasa disebut dengan rihlah ke berbagai negeri kawasan Islam. Nah, selain daripada itu, beliau itu juga melakukan kritik terhadap sanad hadis yang didapatkan. Dan banyak pula nih menulis karya penting dalam bidang tersebut, termasuk pula dalam bidang lainnya seperti bidang tafsir, fikih, usul fikih, dan sebagainya.
Jadi teman-teman, karena kontribusinya yang demikian besar terhadap Islam, terutama dalam bidang hadis beserta integritasnya yang tinggi, jadi mulai dari sinilah para ulama itu memberikan gelar kehormatan terhadap dirinya, yakni Ibnu Abi Hatim sebagai al-imam atau seorang imam, yakni panutan, dan juga an-naqid atau seorang kritikus. Oke, jadi di video kali ini kita akan membagi beberapa sub nih mengenai pembahasan Ibnu Abi Hatim itu sendiri. Jadi yang pertama kita mengupas mengenai siapakah Ibnu Abi Hatim, karena tadi yang saya sebutkan itu adalah secara garis besarnya saja. Jadi kita belum secara khususnya gitu ya teman-teman. Terus bagaimana jarh wa ta'dil dalam pandangan Ibnu Abi Hatim? Kemudian ada juga bagaimana metode jarh wa ta'dil Ibnu Abi Hatim, serta bagaimana contoh jarh wa ta'dil Ibnu Abi Hatim. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itulah yang kita akan bahas pada video kali ini. Dan langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni biografi singkat mengenai Ibnu Abi Hatim itu sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman, Ibnu Abi Hatim ini adalah seorang hafiz, kritikus, muhadis, ahli tafsir dengan nama lengkapnya yakni Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Idris bin Muzir bin Dawud bin Mahram atau Abu Muhammad bin Abi Hatim Al-Hanzali Ar-Razi. Beliau itu dilahirkan pada tahun 240 Hijriah. Nah, beliau itu juga pernah mengatakan bahwasannya ayahnya itu tidak mengajarinya hadis sampai ia telah bisa membaca Al-Quran dengan belajar kepada Al-Fadl bin Sa'dan. Jadi yang pertama mengajari itu sebenarnya bukan ayahnya, akan tetapi kepada sahabat Al-Fadl bin Sa'dan. Nah, setelah itu beliau atau Ibnu Abi Hatim ini langsung belajar kepada ayahnya, yakni Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah, serta selain keduanya yang termasuk muhadis di negeri Rai. Nah, selain daripada itu teman-teman, selain belajar kepada orang tuanya, Ibnu Abi Hatim ini juga belajar kepada banyak ulama. Dan dari kalangan ulama terdahulu itu misalnya adalah Abdullah bin Sa'id, Abu Sa'id Al-Asad, Ali bin Al-Munzir, terus ada Al-Hasan bin Armah, Ibnu Zanjuyah, Muslim bin Al-Hajjaj atau penulis Sahih Muslim, dan juga lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwasanya ayahnya Abu Hatim itu mempunyai pendirian yang tegas nih terhadap anaknya. Bahkan ia sampai tidak mengizinkan Ibnu Abi Hatim ini belajar hadis sebelum menguasai betul kajian Al-Quran dan tafsirnya. Padahal nih, kepakaran Ibnu Abi Hatim itu di bidang tafsir Al-Quran memang tidak perlu diragukan lagi. Karena nama Ibnu Abi Hatim itu sendiri dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya sebanyak tidak kurang dari 1051 kali. Nah, kita tahu nih dari sini bahwasanya kitab tafsir Ibnu Katsir yang terdiri dari 4 jilid itu memiliki jumlah halaman sekitar 2000-an, teman-teman. Jadi dengan demikian rata-rata Ibnu Katsir itu mengutip nama Ibnu Abi Hatim 1 kali di setiap 2 halaman kitab tafsirnya. Nah, sedangkan murid-murid Ibnu Abi Hatim itu antara lain yakni bernama Al-Husain bin Ali Al-Tamimi Al-Hafiz,
Kemudian ada juga Abu Syekh Al-Asfahani. Terus ada Abu Ahmad Al-Hakim Kabir. Ada juga Abdullah bin As'ad dan Ibnu Hibban Al-Busti, dan juga masih banyak yang lainnya ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui lagi nih bahwasannya keilmuan dan kepakaran Ibnu Abi Hatim ini telah diakui banyak ulama. Misalnya Abu Ya'la Al-Khalili itu berkata bahwa Ibnu Abi Hatim telah mengambil ilmu dari ayahnya, dan juga Abu Zur'ah. Menariknya teman-teman nih, bahwasanya Ibnu Abi Hatim ini adalah seseorang yang memiliki ilmu yang luas bagai lautan dalam hal rijalul hadis. Hebatnya pula, menurut Al-Khalili, Ibnu Abi Hatim ini adalah orang yang zuhud dan memiliki pendirian yang kokoh. Ada juga nih sahabat yang mengatakan, atau namanya ini adalah Maslamah bin Qasim Al-Andalusi, berkata bahwa Ibnu Abi Hatim adalah seseorang yang sikoh, memiliki kedudukan yang terhormat, seorang imam dari imam-imam negeri Khurasan. Kemudian ada juga dari Al-Dhahabi, dia berkata dalam Tadhkirah bahwa Ibnu Abi Hatim adalah seorang imam, Al-Hafiz, kritikus, Syekhul Islam. Dan Ibnu Abi Hatim ini, beliau itu wafat di bulan Ramadan tahun 327 Hijriah. Selain daripada itu, beliau itu juga meninggalkan beberapa karya berharga. Nah, seperti halnya karya-karya kitab gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada Al-Jarh wa Ta'dil yang berjumlah 9 jilid. Terus kitab itu membahas apa? Kitab itu membahas tentang para perawi hadis, kualitas serta kredibilitas para perawi, seperti itu ya. Kemudian juga ada kitab At-Tafsir yang berjumlah 4 jilid. Ini kitab ini itu banyak dikutip Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian ada juga Ilalul Hadis yang mana membahas tentang ilat-ilat atau penyakit dalam hadis. Terus ada juga Al-Musnad, yakni yang berisi koleksi hadis yang mana itu disusun berdasarkan nama perawinya. Terus kemudian ada juga Al-Fawaid Al-Kabirah. Terus kemudian ada juga Fawaidul Raziyin yang mana berisi sejarah dan tokoh-tokoh kenamaan dari wilayah Roy. Terus kemudian ada juga Az-Zuhd yang mana membahas tentang keutamaan hidup asketis, yang mana lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Kemudian ada juga Ar-Ra'du ala Jahmiyah, yang mana kitab ini itu berisi tentang bantahan-bantahan terhadap pendapat kaum Jahmiyah. Terus ada juga Thawabul A'mal, yang mana berisi tentang keutamaan-keutamaan amal, mirip seperti kitab Fadhailul Amal. Terus ada juga nih Al-Marasil, yang mana kitab ini berisi tentang koleksi hadis-hadis mursal gitu. Terus kemudian ada juga Al-Kuma, yang mana kitab ini berisi tentang nama-nama julukan para ulama terkenal. Jadi lebih spesifiknya itu yang terlibat dalam periwayatan hadis, seperti itu ya. Terus ada yang terakhir Sirah As-Syafi'i, yang mana kitab ini itu berisi tentang sejarah hidup biografi Imam Syafi'i gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui siapa sosok Ibnu Abi Hatim itu, sekarang kita mengulas nih, sebenarnya apa sih Jarh wa Ta'dil dalam pandangan Ibnu Abi Hatim itu sendiri. Yang perlu teman-teman ketahui ketika kita memang membicarakan
ilmu jarh wa ta'dil tentu tidak luput dari membicarakan sosok Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Karena memang pada dasarnya Ibnu Abi Hatim ini menurut penilaian ulama itu dikenal sebagai salah seorang yang peletak dasar bagi disiplin keilmuan yang mana berkaitan dengan diri para perawi. Dan tanpa disangka-sangka ternyata ulama hadis pada zaman dahulu ya teman-teman, itu mereka mendapat tempat istimewa di hati khalifah pada masa Ibnu Abi Hatim kayak gitu. Nah kemudian kondisi yang seperti ini nih mendukung bagi perkembangan hadis dan mulai tersebar di berbagai wilayah. Jadi intinya gini teman-teman, pada masa hidupnya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi itu merupakan periode penyempurnaan dan pemilahan terhadap persoalan hadis yang belum tersentuh pada masa sebelumnya, seperti halnya jarh wa ta'dil, persambungan sanad, kritik matan, dan pemisahan antara hadis Nabi dan fatwa sahabat. Dengan latar yang demikian, tidak mengherankan bila kemudian Ibnu Abi Hatim Ar-Razi itu mencoba menyempurnakan apa yang belum terselesaikan pada masa sebelumnya, dan ia juga bertepatan memilih untuk intens dalam bidang jarh wa ta'dil. Jadi teman-teman, di sini pandangan hadis Ibnu Abi Hatim itu dititik beratkan atas pandangan hadisnya dan pendapatnya tentang keadilan sahabat. Konsepsinya itu tentang yang pertama, sedikit banyaknya berimplikasi pada pandangannya terhadap yang kedua. Dengan lain perkataan, pendapatnya tentang hadis itu ikut berpengaruh pada pendapatnya tentang sahabat. Menurut Ibnu Abi Hatim itu sendiri, sebenarnya hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan segala sesuatu yang berasal dari para sahabat. Jadi dari pengertian tersebut teman-teman, sebenarnya bagi Ibnu Abi Hatim itu adalah ruang lingkup yang amat luas, yang tidak semata-mata bersumber dari Nabi, tapi juga yang bersumber dari sahabat Nabi. Selain itu nih, sahabat Nabi itu juga memperoleh tempat yang istimewa, karena itu mendapat perhatian khusus dari Ibnu Abi Hatim. Bahkan nih ya teman-teman, kalau teman-teman tahu nih, Ibnu Abi Hatim itu disebut-sebut sebagai orang yang melahirkan konsep kullu sahabah udul, atau bisa diartikan semua sahabat itu bersifat adil. Nah, baginya generasi sahabat Nabi itu mendapat tempat yang istimewa disebabkan mereka menyaksikan secara langsung pewahyuan Al-Quran. Kemudian selain daripada itu juga mengerti tafsir dan memahami takwilnya. Terus kemudian Ibnu Abi Hatim itu menyandarkan pendapatnya ini pada ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Nah teman-teman bisa langsung buka Quran surah yang saya sebutkan tadi ya. Karena dalam ayat tersebut itu telah ditafsirkan Nabi dengan makna adil, sehingga menurutnya umatan wasatoh dapat ditafsirkan sebagai udulul ummah yang berkoferensi dengan generasi awal umat Islam, yakni para sahabat Nabi. Dan ternyata lebih dari itu loh teman-teman. Bagi Ibnu Abi Hatim itu sendiri, konsep kullu sahabah udul itu tidak hanya khusus untuk para sahabat Nabi, tapi juga mencakup generasi setelahnya, yakni para tabi'in. Karena bagi Ibnu Abi Hatim itu sendiri, generasi tabi'in itu merupakan generasi yang mulia karena juga mendapat jaminan dari Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Yakni lebih tepatnya kata wallazina toba'u bi ihsanin, yang mana dalam ayat ini dipahami sebagai generasi tabi'in. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video yang
mengulas mengenai sosok Ibnu Abi Hatim, kemudian juga pandangan jarh wa ta'dil menurut Ibnu Abi Hatim. Dan kita tidak berhenti sampai di situ ya teman-teman. Jadi di slide berikutnya itu akan ada penjelasan mengenai metode jarh wa ta'dil Ibnu Abi Hatim dan juga contoh jarh wa ta'dil Ibnu Abi Hatim. Karena memang ketika kita membahas jarh wa ta'dil itu sendiri, pastinya tidak akan lepas dari yang namanya metode dan juga contoh. Agar gimana ya teman-teman, kita sendiri itu dapat pandangan gitu, dapat jawaban sebenarnya gimana sih cara jarh wa ta'dil versi Ibnu Abi Hatim itu sendiri. Mungkin nanti kita dapat menirukan atau mengamalkan ilmu dari Ibnu Abi Hatim ketika kita ingin melakukan atau mengamalkan jarh wa ta'dil itu sendiri. Oke, langsung saja pembahasan kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Evila Dwi Arum, yang mana akan membahas mengenai metode jarh wa ta'dil Ibnu Abi Hatim dan juga contoh jarh wa ta'dil Ibnu Abi Hatim. Kepada rekan saya Evila Dwi Arum, disilahkan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai metode jarh dan ta'dil Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ya. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa Ibnu Abi Hatim ini salah satu tokoh ilmu jarh dan ta'dil yang cukup masyhur ya, atau populer. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa naqd al-hadis itu, kritik hadis dari segi sanad itu menuai puncaknya itu pada Ibnu Abi Hatim gitu. Nah, tentu Ibnu Abi Hatim ini memiliki lafaz-lafaz tertentu untuk menjarh atau mentakdil seorang perawi. Bisa saja Ibnu Abi Hatim itu mengatakan mursal misalnya. Kemudian ada soduk, yuktab hadisuhu. Kemudian solih al-hadis atau majhul misalnya. Nah, dari kalimat-kalimat itu memiliki makna tersendiri. Sebagaimana ulama-ulama lainnya juga memiliki ya. Walaupun secara umum itu memiliki makna yang hampir sama gitu. Nah, jikalau Ibnu Abi Hatim itu mengatakan mursal misalnya, nah itu maknanya itu merupakan munqati. Jika Ibnu Abi Hatim itu mengomentari mursal, berarti mursal di situ yang dimaksud adalah hadisnya itu munqati gitu, terputus. Nah, kemudian jika Ibnu Abi Hatim mengatakan shoduk, nah shoduk di situ artinya menurut ulama itu sama dengan sikoh itu. Kemudian ada yuktab hadisuh, ditulis hadisnya. Itu maknanya Ibnu Abi Hatim tidak memiliki hujah atau argumentasi tentang perawi tersebut. Jadi sekedar mengatakan hadisnya loh ditulis gitu. Tapi beliau tidak berargumen gitu tentang perawi yang bersangkutan gitu. Ada juga itu seperti majhul misalnya. Kemudian ada laisa bil qawi dan seterusnya. Macam-macam sekali ya kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang dimiliki oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, sementara makna-maknanya ini diketahui dari mana? Ya dari ulama-ulama lain. Pernah mungkin diceritakan Ibnu Abi Hatim itu ditanya misalnya tentang bagaimana perawi X gitu. Nah, Ibnu Abi Hatim menjawab, X itu sikoh, X itu yuktab hadisuh atau gimana begitu. Nah, kemudian lanjut pada metodenya nih. Nah, metode di sini sebenarnya Ibnu Abi Hatim itu ingin sekali tertik pada objektif ya, penilaian objektif. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu kekurangan dari naqd al-hadis dari segi sanad itu adanya subjektifikasi. Jadi terbawa situasi emosional dari seorang kritikus hadis gitu. Nah, ini Ibnu Abi Hatim ini menekankan pentingnya objektifikasi dalam penilaian perawi gitu. Nah,
Metode kritik hadis ini sebenarnya tertitik pada penyelidikan perawi yang bersangkutan, bagaimana tentang apa-apanya, kemampuan atau kekurangannya gitu. Meliputi apa saja? Nah, yang pertama ini ada meneliti kualitas diri perawi, kualitasnya bagaimana, menyangkut kejujuran, jujur atau tidak. Kemudian penguasaan agama, dia itu ahli dalam bidang apa, kesolihan, ketakwaan, bagaimana sikap kesehariannya gitu. Penguasaan hadis dengan baik, jadi mampu memahami atau tidak atau kurang, serta kepiawaian mereka. Juga keahlian dalam membeda-bedakan hadis. Tuh. Kemudian terpelajar, tidak terlambat mikir. Jadi mikirnya itu cepat atau tidak, atau gampang lupa, atau rancu pikirannya atau bagaimana gitu. Kemudian tidak banyak melakukan kekeliruan. Nah, ini tadi rancu atau tidak, lancar atau tidak, kemudian ragu-ragu atau tidak dalam meriwayatkan hadis. Itu yang menjadi titik penyelidikan dari kualitas diri perawi. Jadi menyelidiki itu semua. Nah, kemudian yang kedua, menyelidiki kelas atau peringkat para perawi hadis. Nah, ini. Jadi menurut Ibnu Abi Hatim itu tingkatan perawi itu dibagi menjadi 4. Nah, mungkin tingkatannya akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tabel di mana pembagian atau penetapan peringkat oleh Ibnu Abi Hatim tentang kualitas para perawi beserta dengan lafadz-lafadz jah dan juga ta'dil. Nah, yang pertama ada alfadut ta'dil, ada lafadz ta'dil, itu mencakup 4 ya, ada thiqah, mutqin, subut, yahtaju. Kemudian yang kedua ada suduk, mahalatus sidqi, la ba'sa. Kemudian yang ketiga syaikhun, dan keempat adalah sholihul hadis. Nah, contohnya jika Ibnu Abi Hatim mengatakan thiqah atau mutkin, subut, yahtaju. Nah, itu berarti maknanya adalah yahtaju bi hadisi, hadisnya boleh dibuat hujah atau argumentasi. Kan thiqah itu kuat, mutkin itu artinya sempurna, subut itu tetap atau kuat, yahtaju dapat dijadikan hujah. Yang kedua ada suduk, terpercaya, mahalatus sidqi, la ba'sa, tidak apa-apa. Yaitu maknanya yuktab hadithu wa yanduru fih. Jadi ditulis hadisnya dan juga dilihat di dalamnya, dipelajari gitu. Kemudian yang ketiga ada syaikhun. Nah, syaikhun artinya apa di sini? Jika Ibnu Abi Hatim mengatakan syaikhun, berarti maknanya yuktab hadithu wa yanduru fih. Jadi ditulis hadisnya dan juga dipelajari atau dilihat dalamnya itu apa saja. Ala annahu duna thaniyah. Jadi ingat, syaikhun ini tingkatannya di bawah dari tingkatan yang kedua tadi. Sudukan sama-sama yuktab hadithu wa yanduru fih, tapi tingkatannya lebih diutamakan yang awal tadi, yang kedua. Nah, kemudian ada sholihul hadis, hadisnya sholih atau baik gitu ya. Nah, jika mengatakan itu berarti maknanya apa? Yuktab hadithu, boleh ditulis hadisnya. Tuh, jadi ta'dil yang terakhir ya, sholihul hadis. Kemudian ada alfadul jarhi, ada lafadz-lafadz jarh. Nah, ini ada 4 tingkatan juga. Yang pertama ada layyinul hadis, kemudian ada laisa biqawi, ada dhaiful hadis, dan yang terakhir itu kadzdzab, matrukul hadis, dahibul hadis gitu. Nah, yang pertama layyinul hadis, hadisnya itu lunak. Nah, jika Ibnu Abi Hatim mengatakan itu berarti maknanya yuktab hadithu, hadisnya boleh ditulis, wa yanduru fihi itibaron, dan dapat dipelajari, dibuat iktibar ya, perbandingan atau juga pelajaran-pelajaran begitu. Kemudian laisa biqawi, bukan seorang yang kuat. Itu berarti maknanya kataba haditsu, jadi hadisnya ditulis ala annahu dunahu. Nah, tapi ini peringkatnya di bawahnya tadi, di bawah layyinul hadis gitu. Jadi layyinul hadis baru laisa biqawi. Kemudian yang ketiga ada dhaiful hadis, hadisnya lemah. Jika Ibnu Abi Hatim mengatakan demikian berarti maknanya apa? Layat roh haditsu, jangan dibuang hadisnya. Bal ya'tabiruhu, tetapi
dibuat iktibar, pelajaran, perbandingan gitu. Jadi hadis dhaif itu jangan dibuang, tetapi buat pelajaran, juga perbandingan, diambil manfaatnya gitu. Kemudian ada yang keempat, kadzdzab, pembohong, matrukul hadis, hadisnya ditinggal, tauzaibul hadis, hadisnya pergi, dhahaba itu pergi, jadi hadisnya ditinggal, sama ya maknanya. Itu berarti maknanya apa? Sakotal hadis, hadisnya jatuh atau paling bawah gitu, jelek lah. Kemudian layak tuh hadis jangan ditulis gitu, jangan ditulis hadisnya, karena apa ya, kadzdzab itu pembohong. Kalau tingkatnya pembohong itu kan pasti tidak bisa dijadikan hujah gitu kan, karena pendusta atau tertuduh dusta bahkan itu sudah peringkat jah yang bawah itu, apalagi kalau emang terkenal dengan pembohong atau bahkan pemalsu hadis. Jadi jangan ditulis gitu. Nah, pembahasan yang terakhir itu adalah mengenai contoh jarh ta'dil Ibnu Abi Hatim, atau lebih tepatnya itu adalah implikasi secara nyata bagaimana Ibnu Abi Hatim ini menjarh atau mentakdil seorang perawi, menilai bagaimana kualitasnya gitu. Yang pertama, contohnya ada lafadz jarh nih misalnya. Ibnu Abi Hatim ini menjarh Khalid bin Abdurrahman al-Mahzumi. Nah, itu Khalid bin Abdurrahman al-Mahzuli wa huwa Ibnu Abdurrahman bin Khalid bin Salamah al-Mahzumi. Itu nama lengkapnya, Ibnu Abdurrahman bin Khalid bin Salamah al-Mahzumi itu ya. Ruwiya an Ismail, diriwayatkan dari Ismail bin Umayyah wa Waraqah Ibnu Umar. Sami'tu abi, saya mendengar ayahku yakul, dalika wa yakulu, dan dia mengatakan bagaimana huwa siapa? Khalid bin Abdurrahman al-Mahzumi, jadi perawi yang dijarh oleh Ibnu Abi Hatim ini. Huwa dzahibul hadis taroku hadisahu, jadi hadisnya itu ditinggal. Nah, seperti yang kita lihat, kalau dzahabul hadis atau tarakul hadis ini kan masuk pada peringkat keempat jarh ya, kalau kita lihat tabel sebelumnya tadi. Nah, itu berarti ya jangan ditulis hadisnya gitu. Karena hampir tertuduh dusta, bahkan juga dusta, kadzdzab, matrukul hadis, dahibul hadis gitu, hadis yang jelek lah pokok kualitasnya gitu. Khalid bin Abdurrahman al-Mahzumi. Kemudian ada contohnya nih, takdil ya. Ibnu Abi Hatim ini juga pernah mentakdil seorang perawi bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, itu bisa kita lihat ya, titiknya itu qalat li Syu'bah Hamad bin Abi Sulaiman. Qala, dia berkata, Ibnu Abi Hatim ini mengatakan kana sudukul lisan, sesungguhnya lisannya atau ucapannya itu dapat dipercaya. Nah, seperti yang kita lihat, kalau suduk itu masuk pada peringkat 2 dari lafadz ta'dil Ibnu Abi Hatim ya, yang mana maknanya itu adalah yuktab haditsu wa yanduru fih, hadisnya itu boleh ditulis, kemudian juga dipelajari, diulas bagaimana dalamnya itu seperti apa gitu. Baik teman-teman, mungkin pembahasan mengenai siapa sosok Ibnu Abi Hatim itu, yang mana beliau adalah seorang penjarah wa ta'dil yang sangat masyhur dan juga populer, itu cukup sampai sini saja ya. Mungkin nanti jika ada saran maupun kritik, silakan tulis di kolom komentar mengenai apa yang kita bahas di video kali ini. Dan semoga kita semuanya, umat Muhammad, itu mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga barokah ilmunya. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan, saya pribadi dan juga rekan saya Evila Dwi Arum. Jika ada kesalahan maupun kekurangan,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Tsummassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.